pasangan Ridho akan menggugat hasil pilkada ini. Ada yang mengatakan bahwa perbedaannya adalah terlalu jauh antara hasil pasangan Ridho dengan hasil Pramono Duol. Yang dipersoalkan tentu bukanlah antara 39 dengan 50,7-nya. Tapi sahabat-sahabatku, Ridho menggugat ke MK itu untuk membuktikan atau dapat meyakinkan kepada hakim bahwa sebenarnya kemenangan Pramono itu di bawah 50%. Sehingga dengan demikian pilkada di DKI harus diulang lagi atau lanjut lagi dengan putaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita lanjutkan lagi membahas tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta telah selesai sahabat-sahabatku beberapa hari yang lalu. Dan ini 3 hari ini adalah saat-saat atau jeda apakah salah satu calon itu akan mengajukan gugatan atau tidak. Nah sahabat-sahabatku, Pilkada Jakarta kemarin telah menghasilkan suara di mana Ridho mendapat suara 1.718.160 atau 39,4%. Darmakun mendapat 459.229 atau 10,53%. Kemudian Pramono Rano atau Pramono Duol mendapatkan 2.183.239 atau 50,07%. Jadi sahabat-sahabat, pilkada tahun 2000 kemarin dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano atau Pramono Duol. Nah sahabat-sahabatku, walaupun demikian kemenangan dari Pramono Duol ini sepertinya masih akan menghadapi gugatan dari lawannya. Dan diberitakan sahabat-sahabatku, pasangan Ridho akan menggugat hasil pilkada ini atau gugatan PHPU ini ke MK. Jadi artinya sahabat-sahabatku, kemenangan Pramono Rano juga harus siap-siap menghadapi gugatan dari pasangan Ridho. Nah sahabat-sahabatku, ada yang mengatakan bahwa perbedaannya adalah terlalu jauh antara hasil pasangan Ridho dengan hasil Pramono Duol, di mana Ridho mendapat 39% lebih, kemudian Pramono mendapat 50%. Jadi jaraknya itu cukup jauh, yaitu sekitar 9%. Namun sahabat-sahabatku, perlu diingat bahwa di Jakarta ini adalah khas, jadi pemenangnya itu adalah harus 50+1. Jadi kalau di bawah 50% artinya harus ada pilkada yang kedua atau pilkada putaran kedua. Nah sahabat-sahabatku, yang dipersoalkan tentu bukanlah antara 39 dengan 50,7-nya. Tapi sahabat-sahabatku, Ridho menggugat ke MK itu adalah untuk membuktikan atau dapat meyakinkan kepada hakim bahwa sebenarnya kemenangan Pramono itu bukan 50,07 tapi di bawah 50%. Sehingga dengan demikian pilkada di DKI harus diulang lagi atau lanjut lagi dengan putaran yang kedua. Jadi sahabat-sahabatku, gugatan dari pasangan Ridho itu semata-mata bukan ingin mendapatkan kemenangan, artinya suaranya bisa menyamai Pramono Duol, tapi semata-mata adalah agar pilkada Jakarta ini bisa diulang lagi untuk yang kedua kalinya. Nah sahabat-sahabatku, adapun alasan-alasan yang akan diajukan oleh pasangan Ridho seperti dikatakan oleh ketua tim pemenangannya Rija Patria, dikatakan bahwa alasannya itu adalah kecurangan. Bahwa dalam pilkada tahun 2024 telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan lain. Kemudian juga sahabat-sahabatku, adanya masalah di distribusi formulir 6 yang masif, yang dikatakan bahwa formulir 6 ini tidak maksimal dibagikan kepada pemilih, sehingga pemilih
dengan tidak mendapat undangan itu menjadi segan untuk datang ke TPS. Dan untuk ini sepertinya pasangan Ridho ini mempunyai bukti yang cukup. Kemudian sahabat-sahabatku, ada juga kecurangan itu adalah ada gangguan pada saat pasangan calon debat. Dan juga sahabat-sahabatku, apakah pendistribusian C6 itu yang diduga masif dilakukan di berbagai TPS? Apakah ada hubungannya dengan partisipasi pemilih yang pada Pilkada tahun 2024 ini cukup rendah, yaitu sekitar 50-60, bahkan tidak sampai 60, tapi partisipasi untuk tingkat nasional itu sampai di angka 59. Justru ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan untuk wilayah DKI, di mana informasi, sarana, dan proses cukup untuk dilaksanakannya pilkada ini dengan partisipasi yang tinggi seperti pada saat Anies Sandi, di mana walaupun saat itu terjadi hujan 2 hari berturut, tapi pemilihnya itu sampai 70%. Apakah pada pilkada tahun 2024 dengan adanya distribusi yang tidak baik, apakah ada hubungannya dengan rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada ini? Tentu semuanya sahabat-sahabatku yang membuktikan adalah MK. Apakah ada hubungannya dengan tingkat pemilih yang sangat rendah? Kemudian sahabat-sahabatku, ada juga kasus viral di TPS 28 Pinang Ranti, di mana telah terjadi ketua KPPS mencoblos sekitar 17 suara, dan itu menjadi perhatian publik. Apakah kejadian seperti di Pinang Ranti itu terjadi juga di tempat lain? Kalau seandainya nanti bisa dibuktikan oleh pasangan Ridho bahwa kejadian Pinang Ranti ternyata ada di beberapa wilayah lain juga, berarti nanti akan masuknya ke TSM. Sebagai objek gugatannya adalah TSM, bahwa kejadian yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah sahabat-sahabatku nanti yang akan digugat ke MK. Jadi bukan mata-mata perbedaan antara 39 dengan 50,7-nya, tapi nanti akan dibuktikan bahwa sebenarnya suara Pramono Anung itu adalah di bawah 50% plus 1, sehingga pilkada harus diulang untuk kedua kalinya atau melaksanakan pilkada dalam 2 putaran. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.